Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi kita di game yang satu ini, yaitu adalah game Wrath the Final Chapter. Oke, jadi teman-teman, kemarin kita sudah berhasil menangkap hewan ya, hewan peliharaan untuk kita manfaatkan apa yang bisa kita ambil dari hewan tersebut. Kemarin kita dapat 2 ekor hewan. Yang pertama ada kambing atau mbek ya. Kemudian yang kedua kita dapat ilama. Nah, dari kedua hewan tersebut ini teman-teman, nantinya kita bisa mengambil yang seperti sudah gua sampaikan sebelumnya, kita bisa mengambil keuntungan atau benefit dari hewan tersebut. Misalnya ilama, itu nanti kalian lihat di game ya. Kemudian juga si Mbe, itu kita juga bisa mengambil benefit darinya. Kemudian teman-teman, kemarin itu kan gua udah bilang, gua akan merombak atau sedikit menyesuaikan RAF kita ya. Kemudian juga, gua akan menuju ke tempat pertama, yaitu adalah Radio Tower. Nah, di episode kali ini, kalian silahkan tonton bagaimana perkembangan dari RAF kita dan juga seperti apa nanti di Radio Tower tersebut ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya. Let's go. Oke teman-teman, kalau kalian lihat di sini kita masih berada di tengah laut, as always seperti biasa. Tapi ya, ini sedang saya turunkan jangkarnya. Kalau kalian lihat di bagian belakang, here we go. Itu adalah tempat pertama kita. Namanya adalah, di sini kemarin gue lupa menunjukkan ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat tempat pertama kita itu ada namanya di sini Radio Tower. Jadi buku ini ada first page, kemudian Radio Tower. Bisa kita lihat ini ada 5897. Itu titik koordinatnya ya. Dan langsung saja, kalau kalian lihat di sini sudah 116 meter lagi di depan sana. Sengaja saya berhentikan dulu ya teman-teman. Kita langsung berlayar lagi menuju ke pulau tersebut. Pulau itu bukan ya ini ya sebutannya. Ya, kita sebut saja ini adalah tempat pertama ya, objektif pertama kita. Dan ini memang dari awal di RAF chapter 1 sebelum chapter 2 dan juga final chapter ini, Radio Tower ini memang menjadi tempat satu-satunya ya. Jadi dia belum ada tempat yang lain, baru ada si Radio Tower ini. Dan setahu gua teman-teman, nanti kita lihat di sini, ada perbedaan antara Radio Tower di chapter pertama, chapter kedua, dan chapter ketiga ini. Perbedaannya yaitu adalah pada kondisi bangunannya ya. Kalau kalian lihat di situ, kondisi bangunannya dia agak sedikit usang, mungkin kurang begitu kelihatan karena malam ya. Oke, sebentar. Ini gua akan minum. Oh, belum bisa ya. Karena baru selesai gua ambil. Ini gue buang dulu teman-teman. Hal-hal yang belum kita perlukan, tapi sebelum itu kita coba dulu. Oh ya, ini udah bisa si ilama. Kita ambil wallnya. Sebentar ya, gue ingin tunjukkan kepada kalian persiapan yang akan gue mulai sebelum berpetualang ke tempat-tempat seperti ini. Ini kita taruh dulu ya, sebentar. Gue rapikan dulu ya teman-teman, semua inventory ini supaya tidak mengganggu kita pada saat kita menjelajahi Radio Tower ini nanti. Ini kita nggak perlu pancing. Dan ya ini tadi kalau kalian lihat, gue ada teleskop teman-teman. Nih kalau dilihat, dia bisa memperjelas, bisa kita zoom ya. Ya gue iseng aja sih tadi bikin teleskop, padahal nggak gitu gimana. Oke teman-teman, ini udah gue kosongkan beberapa inventory. Di sini kalau kalian lihat, cuman bersisa hanya beberapa ya. Kita akan memulai eksplorasi kita, petualangan kita ke Radio Tower ini. Ini masih banyak fresh waternya, tapi nggak apa-apa, kita isi lagi. Oke teman-teman, tadi itu setelah beberapa penyesuaian dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk gameplaynya ya. Ada beberapa penyesuaian sedikit tadi, baik dari facecam gua juga settingan dari gamenya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba explore kali ya, atau mungkin gue akan tidur dulu teman-teman sebelum nanti kita akan explore bangunan ini. Dan sekarang sudah selesai, kita sudah bangun jam 4:30 pagi ya, dia bangun ya, cukup cepat.
kita langsung saja bawa ini satu makanan, air cukup. Kita isi aja dikit. Oke, kita langsung menuju ke radio tower ini. Ada banyak scrap di sini, kita kumpulin aja teman-teman. Sejujurnya gue lumayan lupa sih tempat ini. Maksudnya kemana yang harus dieksplor duluan, tapi ya sudahlah, kita ikuti feeling saja ya teman-teman. Ini kita cari, kita lihat apa yang bisa kita ambil. Jangan sampai ada yang tertinggal. Intinya main game seperti ini kita harus seperti itu ya. Kita harus melihat semua tempat tanpa terkecuali. Ini ada katanya, Robbie, bot's gone. Bruce is after me, gonna stay here until I find a way of this place. Mike. Oke, jadi si Mike ini berbicara kepada Robbie bahwa bot mereka itu telah pergi atau telah hilang. Kemudian Bruce ada di sekitaran sini. Dia akan tetap berada di sini sampai dia menemukan cara atau menemukan arah untuk meninggalkan tempat ini ya. Di sini ada katanya, Caught a shark, name him Bruce. Tuh kan, gue bilang sama kalian teman-teman, nama si hiunya adalah Bruce. Ya memang Bruce aja sih, nggak tahu. Di sini namanya Bruce, jadi kita namain Bruce juga ya, kayak gitu. Ini kita coba naik ke atas, lihat di sampingnya. Jadi di video kali ini itu gue usahakan setidaknya bisa tamat satu tempat ini ya, di radio tower. Karena radio tower ini sebetulnya nggak begitu besar teman-teman. Ini bisa kita explore. Oke, kita dapat blueprint. Oke, ada radio notes. Oke, ada katanya Balboa Island. Kita akan ke sana nanti ya setelah ini. Ada kotak di sini. Tangaroa. Tuh. Ada tempat baru teman-teman. Gua belum pernah mendengarnya. Ada Tangaroa, ini tempat tadi ya. Oke, kita naik ke atas. Ada tangga di sini. Kemana tangga ini akan membawa kita? Tadi ada satu tempat di sana ya. Gua belum kunjungi teman-teman. Nanti saja kita kunjungi. Ini ada jalan, ada tangga yang terputus teman-teman. Astaga, jatuh. Nah, seingat gua di Raft chapter pertama itu, ya selain bangunannya belum lusuh, belum rusak, belum usang kayak gini, apa ya, bangunannya ini strukturnya masih kokoh dan masih sesuai dengan fungsinya. Seperti contohnya tangga ini, dia nggak putus gini teman-teman, dia ada sambungannya sampai ke bawah sini ya, kayak gitu. Ini kita lari kayaknya, sebentar, gua lupa. Kita coba cari cara ke atas ini, betul nggak ada ya. Ya betul, jadi kita memang harus parkour sedikit. Kita lompat, 1, 2, 3, bisa. Oke, satu kali coba langsung bisa. Ada baling-baling di sini, nggak bisa kita apa-apain. Lompat lagi, hup. Tempat ini menyuruh kita banyak parkour ya. Oke, ini tidak ada apa-apa lagi. Kita coba naik ke atas. Apa kita memang disuruh ke atas ya? Sebentar teman-teman. Sebelum itu gua mau kelilingin dulu bagian belakang. Udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita masuk ke dalam sini ya. Halo, apakah ada orang? Tidak ada siapa-siapa. Ada note lagi. Februari katanya. We pick up a lot of signals. Oke. Nggak ada apa-apa di sini, cuman ada notes sejauh ini ya teman-teman. Kemungkinan kita harus naik ke atas. Iya betul, itu ada tangga. Kita harus naik ke atas sana. Ini maaf ya teman-teman, kalau gua mainnya agak apa ya, kebingungan, karena gua sendiri juga udah lama banget nggak main game ini teman-teman. Sebetulnya ini gua cuman menerka-nerka tempatnya, kayaknya kesini tuh. Jadi kalau kalian main game-game seperti ini, lihat kemungkinan aja ya, dimana kemungkinan. Wah, seingat gue di chapter 1 sama chapter 2 nggak ada orang. Kok chapter 3 ini ada orang ya? Bentar, kita ambil dulu. Recycler ini yang kita perlukan seingat gua untuk kita membuat trash cube yang nanti bisa kita tukar dengan si merchant ya. Ada apa di sini? Namanya
Tala. Bukan Mike ya. Tadi katanya Mike. Oke. Ini ada papan. Nah, ini seingat gua. Kemarin itu papan ini dia nggak berisi coretan kayak gini ya. Kalau kalian ingat, mungkin kalian pernah melihat di chapter 1. Tapi ini sudah coretan-coretan dan nggak ada lagi gambar. Ini ada yang dihapus di sini dan ada Utopia katanya. Sekarang itu mereka ke Utopia ini. Apakah masih jauh Utopia? Nanti kita lihat ya. Di sini ada catatan. Oke, kita cek. People ada di koordinat 1202. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi. Kita cuma dapat 2 buah blueprint. Kita coba berbicara. Friendly face katanya. Oke, katanya kenapa dia bisa ada di sini? Ceritanya panjang ya. Nesraf katanya. Kita nggak jawab apa-apa. Dia bilang awesome. Oke, nggak apa-apa. Oh, karakternya akan menghilang dan ini bisa kita berbicara lagi ya kalau kita mau ya. Talk to Tala. Jadi dia kayak ke save gitu ya teman-teman. Oke, bagus di update yang terakhir ini. Walaupun gua ketinggalan ya update ini. Ini kita lewat shortcut aja tapi jangan terlalu berani loncat-loncat ya teman-teman, saran gua. Karena pernah beberapa kali gua langsung loncat itu dan darahnya berkurang banyak. Nggak mati sih, tapi darahnya berkurang teman-teman. Ini kita coba ke tempat yang tadi gue ingin kunjungi. Hop, C2 ya. Tadi kita dari sana. Ini ke C2. Oke, ada kota. Untung nggak gue tinggalin ya. Itu raft kita di situ. Bagian belakang ada apa? Nggak ada apa-apa lagi. Gue ingin coba lihat di dasar teman-teman. Karena sepertiga dari bangunan ini berada di bawah, berada di air ya. Ini nggak apa-apa kalau kita loncat ke dalam air tuh. Bisa kalian lihat ya. Oke. Oh, si Bruce. Kita makan dulu. Kita minum. Minum lagi. Kemudian ini kita tambahkan air. Nah, kalau kalian lihat tempat penyulingan air gua itu udah pakai kaca gini ya, teman-teman. Di off air ini gua bikin. Tapi yang lama tetap kita pakai, tetap kita gunakan ya. Ini. Ya, untuk cadangan. Karena bisa kita lihat, kalian lihat di sini. Hewan peliharaan gue ini makannya rakus banget, sumpah. Oke, langsung saja kita siapkan tombak. Kita akan masuk di sana, ada ruangan. Ada apa di dalam ruangan ini? Oh, nggak bisa lewat jendela ya? Harus lewat sini berarti. Apakah ada blueprint yang bisa kami pakai, yang bisa kami ambil? Ada scrap yang cukup banyak. Kita perlu scrap ini ya teman-teman. Gua melihat kotak lagi sebentar. Oke, ada resep silver smoothie. Kita bisa bikin minuman ya, smoothie. Tapi gue belum punya alatnya. Atau ada ya? Gue belum bisa bikin, seingat gue teman-teman. Baru kita bisa bikin alat pemasak ya. Nih ada tangga di sini. Kita coba naik. Lantai 2 di dalam air ya. Ini lantai 2 di dalam air. Oke, setengahnya kerendam, setengahnya lagi enggak. Ada kotak lagi seperti biasa. Ini lemari, nggak bisa kita apa-apain. Airnya itu kadang ya memenuhi ruangan ini, kadang enggak ya. Tuh, dia lewat. Aduh, panik gua. Oke, udah cukup banyak ini. Ini gua coba sortir dulu ya teman-teman, sebentar. Oke teman-teman, ini gua udah beresin beberapa barang yang kita peroleh tadi ya teman-teman. Dan tadi gua sempat bilang ke kalian bahwa gua ingin membuat body armor ya, dan beberapa part lainnya menggunakan wall dari si Ilama ini ya. Tadi sampai lupa teman-teman. Ini udah gua potong lagi bulunya barusan. Kita sebentar ya. Ini airnya udah mau habis. Gue isi dulu teman-teman. Air, jangan sampai hewan peliharaan kita ini nggak ada makanan. Tuh, kalau dia udah makan, rumputnya akan langsung gundul ya, karena dimakan oleh 2 ekor
hewan rakus ini seperti itu. Langsung saja di sini gue perlihatkan ke kalian, ini ada 7 buah wall, dan kebetulan ini tadi udah gue lihat teman-teman, ada backpack, leather helmet, kemudian ini ada body armor, kemudian ada juga greaves. Ya ini untuk sepatu ya. Kemudian ini untuk body armor kita, dan yang ini helm. Semuanya penting, tapi kita akan bikin satu-satu karena wall kita terbatas ya. Yang paling murah itu memang si helmet ini, cuman 2 wall dipakai, tapi leadernya 4. Yang ini 8, dan wallnya 4. Kemudian yang ini kita perlu leader 5, kemudian wallnya 3. Kita bikin backpack ya teman-teman, karena ini yang paling penting menurut gua. Nanti untuk sisanya itu bisa menyusul. Ini kita langsung saja bikin, dan sudah kelihatan di sini. Tinggal kita taruh ke bagian bawah. Tuh, inventory kita langsung bertambah. Ini yang memang harusnya kita lakukan dari awal ya. Kita harus cepat mencari si ilama agar kita bisa bikin inventory. Seperti itu. Sekarang kita bisa mengambil banyak barang tanpa... Mana? Ada hiu kah? Nggak ada. Tanpa harus kita ketakutan penuh lagi ya. Kayak tadi lagi explore, tiba-tiba penuh. Oke, ini gua makan dulu. Ada sisa cadangan makanan di sini. Kita makan dulu ya. Kita makan lagi teman-teman. Oke, cukup. Sekarang gua akan lanjut berlayar. Nah, akan gue perlihatkan ke kalian teman-teman. Tadi kita mendapatkan koordinat di 1202 ya. Kita masukkan angkanya di sini. 1202. Yang ini 1, kemudian 2, yang ini 0, yang ini 2. Oke, 1202 langsung hijau lampunya. Dan kita mendapatkan titik baru di bagian kanan ini 1946 meter. Kita langsung saja berangkat ya teman-teman, tanpa menyia-nyiakan waktu di sebelah kanan. Oke, kebetulan arah anginnya sudah pas, walaupun kita belum punya kemudi, ya nggak apa-apa. Kita akan langsung saja teman-teman di sini bergeser, naikkan anchor, let's go. Kita masih menggunakan saddle ya. Aduh, jangan dong. Dia kehimpit teman-teman. Oke, bisa. Oke, terus kita kayuh. Bukan mengayuh ya, mendayung maksudnya. Kita dayung. Ada suara. Udah pergi ya? Mana? Oh, nggak ada. Oke, kita sudah sesuai dengan arah tuh. Kalau kalian lihat, benderanya ke arah kanan, dan si layarnya atau selnya ini juga ke arah kanan. Gua arahkan ke kanan. Dan ini useless ya, si ini kita simple collection netnya, karena kita mengarah ke sana. Sedangkan ini yang mengarah ke sana nggak ada ya teman-teman, collection netnya. Karena gua membuat kepala raft kita di sini. Jadi ini titik tengahnya ke kanan dan ke kiri. Ya gitulah kalau kita belum punya kemudi. Jadi ini betul-betul rakit ya. Kalau udah ada kemudi nanti dia bukan rakit lagi. Gua ganti namanya jadi kapal. Mana sih? Agak nge-lag sedikit ya tadi. Patah-patah mungkin karena autosave jalan. Oke, teman-teman, kita lihat sekarang. Kita sudah meninggalkan radio tower, semakin menjauh. Itu radio towernya. Dan astaga, ini melenceng ini. Iya, dia memang mendekat, tapi arahnya ini melenceng. Harusnya kita ke belakang sana ya. Sedangkan anginnya nggak apa-apa lah. Kita pelan-pelan arahkan ke arah apa ya? Southern ya teman-teman. Kita arahkan ke bawah kanan. Ada pulau juga di sini 970. Jadi kalau yang kedeteksi warna hijau gini, itu adalah pulau. Dan pulau ini termasuk kategori pulau yang besar ya. Pulau yang bisa kita eksplorasi, dan biasanya di situ ada beberapa item yang cukup penting, kayak misalnya kita bisa cari tanah ya. Kemudian ada merchant juga. Kita juga bisa mencari hewan peliharaan, dan tentunya kita bisa mencari ikan buntal yang diperlukan untuk supaya kita bisa membuat explosive powder ya, untuk menangkap hewan-hewan tersebut. Nih,
4 biji. Poison Powerhead. Iya, Powerhead namanya. Ini gua menyelam kemarin teman-teman, cukup banyak dapat nih. Ini udah gua lebur, gua smelting menjadi explosive powder. Ini gua dapat banyak seaweed, karena ternyata seaweed ini gue baru ingat perlu supaya kita bisa membuat yang namanya flippers. Flippers ini supaya kita bisa menyelam dengan cepat ya. Karena game ini mengharuskan kita memang harus ke dalam dasar laut. Kita perlu mengeksplor dasar laut seperti itu ya. Tuh. Si ininya udah mau habis lagi ya. Seperti ini saja teman-teman untuk kondisi rakit gua. Sejauh ini belum ada perubahan lebih lanjut. Ini kalau kalian lihat baterainya cepat sekali berkurang, jadi itu alasannya kenapa setelah gua lihat pulaunya gua matiin lagi ya, supaya ini bisa hemat baterai. Kita belum punya charger baterai, dan untuk membuat baterai ini cukup mahal. Kita perlu copper ingot dan perlu scrap. Scrap kita udah banyak, kita nggak krisis scrap lagi. Tapi ya ini si copper ingot dan juga circuit board ini teman-teman. Seingat gua cuman punya 12 biji. Ya dikit, sangat-sangat dikit ya. Nanti kita pelan-pelan kita cari ya teman-teman. Ini collection netnya bekerja walaupun tidak maksimal. Nggak apa-apa ya. Ini tadi ada drumstick, kita bisa simpan atau kita bisa makan langsung. Kayaknya ini bisa kita makan langsung ya. Gue ingin tunjukkan ke kalian teman-teman rencana gue ke depan untuk raft gue ini. Jadi ini tuh sesuai yang kalian lihat sekarang, bentuknya sudah lumayan kelihatan ya. Dari depan ini tetap akan gue pertahanin posisinya seperti ini. Dan ini memang lebarnya hanya segini ya teman-teman, untuk lebar base-nya atau dasarnya. Karena menurut gue ini sudah cukup panjang ke kanan dan ke kirinya. Kemudian ini bagian tengah gue bikin semacam tempat kita untuk beraktivitas, ada banyak di situ. Di bagian bawah ini akan gue fokuskan ke peternakan dan juga tanaman ya. Ada juga nanti storage seperti ini akan tetap gue pertahankan. Ini nanti mungkin akan gue pindahkan teman-teman, tempatnya akan gue bikin khusus dapur. Jadi ini sementara waktu di sini ya. Mungkin research table akan kita letakkan di sini, kita pindahkan dari sini ya. Kemudian ini juga mungkin nanti akan gue letakkan di atas teman-teman. Lalu selanjutnya di bagian atas ini masih PR yang sangat-sangat luar biasa. Gue rencananya ingin menambah lagi ke sana, bagian sana, kiri dan kanan ini, ke belakang sini, lantai 2. Kemudian akan gue bikin memanjang ke sana ya, bagian atas sana. Dan ini lantai 2-nya tadi kita bikin memanjang, akan melebar, jadi ada lantai 3 nanti lebih lebar ke sana, atau mungkin dia lantai 2,5 ya, setinggi yang ini, tapi dia memanjang ke arah samping. Bagaimana cara membikinnya? Masih gue pikirkan, tapi seingat gue bisa ya, seperti itu. Ini nanti akan gue simpan di tempatnya, jadi nggak bakal mengganggu. Ini ruang manuver atau ruang kemudi kita di bagian tengah ini. Akan gue letakkan nanti kemudinya di sini kalau kita udah dapat ya. Tapi kayaknya setelah satu tempat ini kita akan mengunjungi satu tempat lagi baru bisa kita mengambil kemudi itu ya. Gue lupa nama tempatnya teman-teman, tapi dia itu nanti ada semacam wahyunya lewat, semacam kapal betulan ya, bukan rakit, yang sangat-sangat besar, dan itu butuh waktu sih untuk mengeksplornya ya. Tapi nanti kita lihat ya. Gue agak pusing sebetulnya teman-teman di tempat tersebut sejujurnya ya. Kita penuhin lagi airnya, ini masih penuh, kita isi, kita ambil lagi, isi lagi. Oke, seperti itu. Kenapa kita perlu 2 botol ya. Dan ini nanti ada trofi kita akan gua tambah lagi di sini. Jangan lewat. Oke, mantap. Akan gua tambah di sini, dan bila perlu di bagian atas juga akan gua taruh trofi ya teman-teman, karena seingat gua bukan cuman 1, 2 atau 3 untuk hewan-hewan ganas yang bisa kita kalahkan di game raft ini ya, seperti itu. Dan bisa kita pasang intinya kepalanya, sama kayak babi hutan kemarin. Seingat gue babi hutan itu juga bisa, kalau nggak salah ya. Ini kita udah dapat cukup banyak dari sana. Ada hiu lagi. Hey Bruce,
Astaga, naga ceroboh sekali ya. Itu jangan ditiru ya teman-teman. Buang-buang anak panah sebetulnya. Oke, teman-teman semua, gua rasa cukup untuk video raft kita di episode kali ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah gua bisa nyampe ke lokasi kita yang kedua ya. Oke, thanks for watching this video and see you in the next time. Let's go.